Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah pemirsa Idrisyah TV, kita hari ini kembali di acara podcast Idrisyah TV atau IDTV. Pada hari ini bersama saya Rizal, kita akan berbincang tentang perjalanan spiritual, suluk yang ada di Tarekat Idrisyah. Dan alhamdulillah pada hari ini juga saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang begitu saya muliakan. Beliau datang jauh-jauh dari Indonesia Barat, dari Aceh Jaya, dan beliau adalah Abi Zubair, pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin, yang hari ini belum lama tadi kita telah mengikuti pengajian Arba'in bulanan di Jakarta, dan beliau hadir jauh dari Aceh. Tentunya akan membawa banyak cerita yang akan kita dengar bersama dan akan kita lihat bersama. Baik, hari ini di sebelah saya Abi Zubair. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Izin setelah tadi kita pengajian, kita bincang-bincang sejenak untuk pemirsa dari Idrisyah TV ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan pengajian dari Aceh Jaya. Ya, insya Allah. Berapa orang Abi dari Aceh? Ada 3 orang. 3 orang. Ya. Sudah lama atau langsung ke Jakarta? Sudah, orang ini sudah duluan, 2 orang, Pak Iskandar sama Pak Budi. Pak Iskandar dan Pak Budi ya. Alhamdulillah. Jadi udah berapa hari di Jakarta? Ada icara-icara dari Syekh yang mulia, guru besar kita. Ada cerita-cerita yang mungkin agak lain. Agak lain. Nah, ini dia nih, pemirsa. Agak lain ini yang membuat saya mungkin akan banyak pertanyaan ya. Soalnya kan ceritanya beliau kan pernah dalam acara di Padang ya. Muhasabah di Padang. Muhasabah di Padang. Ya. Di mana ya? Ya, beliau. Belum lama ini kita berkumpul di Syariater dari YouTube melihat langsung. Kita nggak melihat langsung begitu, cuma ada cerita dari orang ini bahwa yang mulia Syekh melihat rohaniah saya di tengah-tengah orang ramai. Masya Allah. Ya, jadi beliau mengatakan sama Ustadz Adang, saya hadir di dalam jamaah. Masya Allah. Beliau sempat melihat. Jadi itu yang mengetuk hati saya bahwa yang mulia Syekh mengingat seorang murid yang pernah berbaiat. Saya bertanya sama Ustadz Adang, apa artinya ini? Kata beliau, saya juga tidak tahu artinya, tapi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa nama seorang murid ada di hati seorang Syekh. Baik Abi, mohon maaf sekali potong. Sepertinya nanti kita akan lanjutkan cerita ini, sangat lain. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, mungkin pemirsa dari Idrisyah TV juga penasaran, bagaimana seorang Abi Zubair dari Aceh Jaya bisa akhirnya awalnya mengenal Idrisyah, kemudian akhirnya berguru kepada Syekh Fathur Rahman. Mohon izin barangkali mau berceritakan tentang itu. Ya. Suluk, kita mulai dari kalimat suluk itu artinya kan perjalanan kita kembali kepada Allah. Dalam perjalanan rohaniah itu berarti ada istilah pengembaraan. Pengembaraan rohaniah ini selalu melihat icara-icara Allah. Pada suatu hari saya sempat melihat, yaitu bagaimana nasihat-nasihat muhasabah yang disampaikan oleh yang mulia Syekh Akbar Fathur Rahman. Saya perhatikan, saya dengar, saya simak, saya bermuhasabah. Saya mengambil kesimpulan, inilah orang yang saya cari-cari. Itulah yang membuat hati saya terketuk. Saya bilang sama sahabat saya, sekaligus murid saya harus bertemu dengan orang ini. Awal itu melihat dari YouTube. Dari YouTube langsung terketuk hati. Masya Allah. Inilah orang yang saya cari, yang menunjukkan saya kepada Allah.
Alhamdulillah ketika saat itu beliau, alhamdulillah dia punya rezeki membawa saya mempertemukan dengan yang mulia Syekh Akbar di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Dari Aceh langsung. Ya. Hari itu ada acara yang namanya acara Sufi. Kota Sufi. Kota Sufi yang belum lama ya, beberapa bulan yang lalu ya. Ya, sekaligus kolaborasi dengan internasional ya, setingkat internasional. Ya, sampai di situ acara kami masuk, saya pun mulai melihat ada tanda-tanda kewalian beliau. Masya Allah. Beliau menyebut di tengah ramai ada yang datang dari Aceh. Oh. Ya, saya terkejut, saya berpikir, oh ada juga teman saya dari Aceh, ada sahabat dari Aceh, bukan cuma waktu saya. Itu berpikir ada jamaah lain dari Aceh. Alhamdulillah saya tunggu-tunggu, ternyata enggak. Cuma saya. Cuma satu-satunya. Iya. Abi waktu itu. Waktu ceramah beliau selalu berpaling melihat wajah saya. Masya Allah. Kemana terakhir wajah saya? Saya nggak berani, padahal udah lama perjalanan mau ketiduran, cek perhatikan terus, sama seperti Bilal bin Rabah merindukan pandangan Rasulullah. Bilal kan bin Rabah itu setelah meninggal Rasulullah tidak pernah mau azan lagi. Tidak pernah mau azan. Karena khawatir dia nggak sempat, nggak bisa mengazan, nggak mampu azan. Karena biasanya Rasulullah ketika hayya ala shalah dia berpaling, berpaling, Rasulullah melihat, menengok, memberikan senyuman kepada Bilal. Saya teringat saat itu saya nggak mau berpaling dari wajah beliau. Akhirnya karena kesibukan yang luar biasa, saya pun alhamdulillah nggak tahu, memang kehendak Allah sudah diatur oleh Allah, dapat sambutan luar biasa. Padahal kami bukan undangan, nggak punya undangan apa-apa. Tapi saya bilang sama Ceh, saya ini tamu tak diundang, Ceh. Ya, iya katanya beliau. Kata beliau, enggak, kamu kan diundang oleh Allah. Alhamdulillah. Itu tandanya juga ada 2 poin saya melihat bahwa seorang wali Allah itu apa yang bergelut di dalam pikiran kita, yang menyusahkan kita, hanya satu kalimat saja menyelesaikan persoalan. Ini 2 hal itu. Jadi sempat pulang kita ke Jakarta di hari waktu Kota Sufi. Karena acara selesai, Sufi kita pulang ke Jakarta. Saya bilang sama sahabat-sahabat saya, kan ini nggak mungkin beliau itu membaiat kita, nggak mungkin. Kata saya sama sahabat, rasanya pulang ke Aceh nggak bawa apa-apa. Ini kayak apa ya, percuma aja nih, gimana ya? Yang dinamakan murid kan harus tersambung rohani ya. Betul. Kalau cuma berguru kan itu namanya kan murid umum, murid am, kan? Murid awal. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Beliau. Saya mesti resmi jadi murid beliau. Gimana caranya? Agar terhubung rohaniah saya, sehingga terhubung dengan rohaniah para masyaikh, para wali sampai kepada Rasulullah. Itu saat perjalanan ke Jakarta. Iya. Ada kegundahan. Bergelut di dalam pikiran saya gimana. Nggak ada kepuasan apapun yang pulang karena membawa kosong. Nggak apa-apa, kita hubungi lagi. Saat itu diputuskan menghubungi lagi. Ya, kita udah ke Jakarta, hubungi lagi. Siapa? Sama Ustadz Dadang ya, insyaallah. Yudi ya. Apa kata beliau? Dia lewat, harus nggak berani sampaikan foto atau ke Ceh langsung, nggak berani, sama Bunda lah. Katanya Bunda, saya juga nggak berani memperlihat sama Aceh, kan Ceh lagi capek gitu. Baik. Jadi mengenal Idrisya pertama dari YouTube, kemudian di Kota Sufi hadir sebagai tamu tak diundang. Tak diundang. Akhirnya beliau itu sesudah melihat fotonya disuruh. Melihat foto. Berarti setelah dari Jakarta dihubungi langsung. Dan akhirnya memutuskan ditalkin. Kapan itu ditalkin? Iya. Ini ceritanya sambung ke situ ya. Baik. Akhirnya setelah mungkin beliau melihat foto, kita nggak tahu bagaimana pandangan rohaniahnya, sudah suruh datang besok pagi pukul 6 ya. Jumpa. Belum sampai ke Aceh. Belum. Langsung balik lagi dari Jakarta. Ini beritanya malam. Kita harus balik lagi. Wah, ada sahabat yang setia mengambil mobil, siap sedia berangkat dah. Pagi alhamdulillah ketemu, langsung
disambut oleh beliau. Saya nggak tahu gimana ya, kayak murid lama nggak bertemu. Masya Allah. Kayak udah lama dikenal oleh Syekh. Saya juga begitu, langsung bertemu oleh beliau. Saya peluk beliau, beliau memeluk saya. Saya bilang sama beliau, Syekh, sampaikan saya usul ila Allah. Masya Allah. Iya, kata Syekh. Akhirnya kita wawancara sama beliau. Alhamdulillah beliau menyambut kami wawancara, bilang, Ustadz Adang, ya saya melihat hari ini Syekh gembira betul bertemu dengan Abi. Nah akhirnya Syekh membaiatkan kita. Itu ceritanya. Masya Allah. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi itu adalah skenario Allah. Iya. Bukan dari rencana ingin ketemu. Enggak ada punya rencana apapun sampai kepergian saya hari ini. Allahu Akbar. Ya, kepergian hari ini kita dengan cerita bahwa Syekh melihat saya di tengah orang ramai, saya mengambil bahwa Syekh, nama saya ada di hati Syekh. Pasti ada doa-doa Syekh. Maka saya datang ke sini atas bantuan sahabat saya. Rupanya apa rahasianya? Sampai di sini nggak ada punya rencana apa-apa. Syekh instruksikan saya, mesti khalwat. Di mana khalwat? Di makbarah, di kuburan para masyayikh. Sami'na wa ata'na. Kebetulan memang rencana Allah juga sahabat-sahabat saya ikut juga. Ini yang kemarin beberapa hari, 3 hari sempat disulukkan, dikhalwatkan oleh yang mulia beliau. Jadi kedatangan ke Tasikmalaya beberapa hari lalu itu atas undangan Syekh? Enggak icarah begitu aja. Icarah batin itu. Saya bilang gimana ini Syekh? Saya memang enggak hadir hari itu. Enggak ruhani kamu. Kan seorang mursyid bisa melihat rohaniahnya walaupun murid nggak hadir di situ, kata beliau. Oke. Berarti 3 hari ke belakang sebelum pengajian tadi Arba'in adalah melakukan kholwat sesuai dengan instruksi arahan daripada Syekh. Nggak punya rencana apa, nggak ada persiapan apa. Ada ya. Barangkali ada buah yang bisa dibagikan bagi para salikin lainnya. Alhamdulillah, seperti cerita istilahnya orang-orang yang mengikuti spiritual sufi itu jawabannya sama, malam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak merasa pasti tidak akan mengenal. Ilmu mencicipi. Ya, siapa yang nggak mencicipi nggak mengenal, nggak merasa. Makanya saya mengharap seluruh orang murid-murid beliau yang pernah berbaiat jadi anak-anak rohani, kalau ada instruksi dari Syekh, ajakan dari Syekh, ikuti saja. Ikuti saja. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya yang disebut dengan samrah, buahnya. Buahnya. Itu yang kita nikmati, yang luar biasa. Kan jangan lupa, visi dan misi kita adalah tujuannya rujuk ilallah. Kembali kepada Allah. Kalau orang Aceh bilang begini, kalau mau mandi, kalau mau mana mau basah, bahasa kita ini. Kalau mau mandi sampai basah dulu. Jangan mandi setengah. Perjalanan kepada Allah itu jauh, tetapi bisa kita dekat perjalanan dengan Allah itu hanya 1 detik dengan pertolongan daripada guru mursyid, yang dimana ulama Rabbani ini orang-orang yang diilhamkan oleh Allah. Kalau bukan instruksinya Allah, banyak orang yang tertipu dengan sifat basyariahnya beliau. Padahal rohaniah beliau itu adalah khalifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menceritakan secara khusus ketika berada di Mekah, beliau didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan setan, enggak mungkin setan menyerupai Rasulullah. Di tanah yang suci Makkah Al-Mukarramah didatangi. Saya tanya kepada beliau, apa yang Rasulullah bilang? Rasulullah mengatakan, benar apa yang kau sampaikan. Aku suka apa yang kau sampaikan. Masya Allah. Maka menetes air mata saya. Saya enggak salah. Saya dibawa
sini, diajak oleh guru, hakikatnya diri Allah, skenario Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Amin. Subhanallah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi buahnya kalau boleh saya simpulkan, buah dari 3 hari khalwat sana adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Setiap salik harus mencicipi dan merasakan sendiri. Dan merasakan. Tidak bisa dari cerita orang. Ya. Kalau nanti yang nggak percaya, coba ikuti, junjung adab dari para seorang mursyid dan pelajari kehidupan mursyid, sisi kehidupan mursyid, tentang kelebihan mursyid, agar kita yakin bahwa dia adalah wakil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang dipetunjuk, ulama rabbani. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman arafahum. Ada ditanya kepada Jibril, ya. Ditanya su'ila an ashabil almi, ditanya tentang orang yang berilmu ini. Apa kata Jibril? Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril menjawab, hum siraju umatika. Mereka itu adalah lampu bagi umat engkau. Para ulama itu lampu bagi umat engkau. Tentu alim itu alim rabbani, bukan cuma alim zahir syariat saja, zahir batin. Fatuba liman arafahum wa akramahum. Beruntung orang yang mengenal ulama dan dia memuliakan ulama. Masya Allah. Wa wailun liman angkarahum wa abghadahum. Celaka orang-orang yang tidak mengenal ulama, mengingkari ulama. Itulah kira-kira. Ya, Masya Allah, tabarakallah Habib. Luar biasa. Setelah pengalaman spiritual yang dialami baik di Tasikmalaya, di Jakarta, kita akan kembali ke Aceh. Iya. Apa rencana dari Abi untuk kembali ke pesantren Darul Arifin? Ya, pada dasarnya kita sudah menjalani tarekat Naqsabandiyah. Itu tetap kita jalani karena kita adab dengan guru. Semuanya guru-guru itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya saya kecil itu secara pribadi meningkatkan tingkatan makam-makam saya untuk menuju kepada Allah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang Syekh Idrisiyah yang menuju kepada Syekh Syari di Mekah. Jabal Abil Qubais. Jabal Abil Qubais. Ini satu juga itu tarekat Naqsabandi ke situ juga. Jabal Abil Qubais itu. Ceritanya beliau itu di situ tiba-tiba dipanggil, lalu masuk tarekat. Sesudah banyak waktu menghabiskan belajar ilmu di situ, terakhir beliau itu mengatakan, kembangkan tarekat Idrisiyah di Indonesia. Kira-kira begitu. Itu ceritanya Mahaguru kita, Cek. Ya. Saya Hamad Syarif As-Sanusi kepada Syekh Abdul Fattah. Ya, itu dibetulkan. Itu saya lupa. Ini kan saya orang baru. Yaitu setelah selesai begitu, saya sudah dibaiat. Beliau memegang tangan saya, itu sudah dekat pintu. Saya beliau, kembangkan Idrisiyah di Aceh. Wah, terkejut saya ini. Sama cerita itu tadi. Tadi alhamdulillah, waktu kita kan dulu yang pertama salaman tadi, kata beliau, saya ijazahkan, kata beliau. Dulu tadi di sana sudah dikirim juga berita, katanya lulus. Allah. Katanya kan lulus kan kayak orang lulus ujian nilainya berapa kita nggak tahu ya, pokoknya lulus ya sudah. Walaupun nggak dapat ranking, yang penting lulus kan. Ya itu alhamdulillah. Tadi dibilang oleh Yang Mulia Syekh, ya kembangkan di sana katanya. Mudah-mudahan. Ya, sudah saya ijazahkan, kembangkan di sana. Artinya kita bumikan nama Allah di mana-mana. Nama Allah. Zikrullah, la ilaha illallah. Ya. Nah, mudah-mudahan perjalanan dan perjuangan dimudahkan oleh Allah dengan pertolongan mursyid,
senantiasa mengiringi perjalanan batin dan rohani. Allah berikan kekuatan untuk bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan dakwah. Ya, insya Allah kita yang sudah berguru sama guru mursyid itu luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah telah dipertemukan jalan pintas menuju kepada Allah. Insya Allah. Maka jangan sia-sialah. Semua ini orang-orang yang telah diberikan kebaikan oleh Allah. Man aradallahu idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah itu menghendaki seseorang itu kebaikan, auqa'ahu ma'as sufiyah, dia pasti jatuh hatinya dengan ulama-ulama sufi. Masya Allah. Ya, nah insya Allah semuanya kita mengharap orang Islam di Indonesia ini semuanya bertarekat, siapapun, terutama para pemimpin negara, para pengambil kebijakan itu, seperti kata Syekh, sehebat apapun kita membuat sebuah sistem, kalau tidak ada nilai-nilai kesufian di situ, semuanya akan ambruk. Lihat negara kita ini rapuh, hancur. Maka kita punya tanggung jawab moral untuk negara ini. Siapapun warga negara, para pemimpin, apalagi para ulama-ulama, jangan tertipu dengan ilmu. Kan di dalam kitab ada disebutkan orang bisa tertipu, ghurur itu dengan ilmu dan juga bisa dengan amal. Dengan merasa alim dengan ilmu tahir saja, hanya mewariskan kesombongan. Maka mudah-mudahan insya Allah saya melihat ini suatu kebangkitan tarekat yang dulu mungkin tabu, orang tidak mau membicarakan, yang membicarakan pun membuat ribet kita dalam memahami. Luar biasa, dia diberikan lidah oleh Allah, hikmah oleh Allah, malakah diberi pada lidah beliau ini, bahasanya singkat, padat, tapi mudah dimengerti. Itu luar biasa. Mungkin ini sebuah perubahan yang diberikan oleh Allah agar kita orang-orang Indonesia ini kembali dan menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di luar negeri. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a illallah. Baik Abi, luar biasa kisah ceritanya. Ini bagi saya pribadi adalah sebuah hikmah yang sangat banyak. Mudah-mudahan juga menjadi hikmah bagi pemirsa-pemirsa Idrisyah TV. Dan tentu barangkali ingin salam dan ada pesan nasihat bagi para muridin salikin Idrisyah TV sehingga kita bisa istiqomah dalam jalan suluk kita di tarekat Idrisyah. Monggo silakan bisa disampaikan. Nah, yang penting kita pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memperkenalkan seorang guru, maka hendaklah kita mohon kepada Allah. Selain bersyukur, kita istiqamah. Istiqamah itu sesuatu yang berat bagi kita, yang Rasulullah khawatirkan istiqamah itu. Maka Allah memberikan hikmah, umur umat Nabi Muhammad standar 63 tahun ke bawah agar kita mampu mempertahankan istiqamah kita. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan tarekat ini, insya Allah akan mengirimkan seorang malaikat yang memberikan kabar-kabar baik, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abi atas waktunya dan semua nasihat yang telah diberikan. Baik pemirsa Idrisyah TV, alhamdulillah sebentar kita berbincang dengan Abi Zubair ini, tapi bagi saya pribadi begitu banyak makna dan banyak nasihat, banyak juga motivasi yang membuat saya semakin ingin bersemangat terus, istiqomah terus dalam jalan suluk tarekat Idrisyah, dan mudah-mudahan bagi pemirsa semua. Terima kasih telah menyaksikan podcast bersama Rizal. Mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.